Udah dijelasin lengkap nih. Terus di 1 tahun nih, 1 tahun paling nggak selain mama papa dia harus ada satu kata deh yang berarti. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda di YouTube Official Generos. Spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini podcastnya akan membahas seputar mitos dan fakta tentang speech delay pada anak. Kita sudah kedatangan narasumber yang memang expert dalam tumbuh kembang anak. Langsung saja ya kita sambut dokter spesialis anak, Dr. Ajeng Indri Astari. Halo dokter. Halo Mbak Agni, halo Bunda semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Amin. Oke, dokternya sehat? Sehat dong, kalau nggak sehat nggak mungkin dong ada di sini ngobrol-ngobrol. Harus semangat, aku juga harus semangat. Oke, kali ini kita akan membahas seputar mitos dan fakta tentang speech delay yang terjadi pada anak nih dok. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih dok. Sebenarnya mitos atau fakta kalau memang speech delay itu penyakit dok? Jadi sebetulnya speech delay itu bukan suatu penyakit ya. Speech delay itu adalah suatu keterlambatan perkembangan aspek bicara pada anak. Jadi keterlambatan ini di belakangnya itu apa gitu. Jadi bisa jadi karena suatu penyakit atau memang suatu keterlambatan karena ada yang salah nih dalam pola pengasuhan, dalam cara kita menstimulasi anak. Jadi dia itu adalah suatu yang kita bisa lihat ini terlambat. Tapi kenapa? Itu yang harus kita cari tahu Mbak Agni. Oh, berarti speech delay itu banyak faktor yang menyebabkan. Banyak banget faktor yang menyebabkannya. Dari A sampai Z, ya A sampai Z gitu. Tapi sebenarnya speech delay itu banyak jenisnya nggak sih dok? Atau emang ya udah keterlambatan berbicara tadi? Jadi keterlambatan bicara kan seperti kita harus tahu ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa nih. Ada yang memang penyebabnya itu di organik. Organik tuh maksudnya apa? Ada sesuatu yang salah nih, dalam arti ada gangguan. Contoh, gangguan pendengaran. Nah ini paling sering nih. Kita pikir anaknya ini kok nggak mau ngerespon. Anak kalau gangguan pendengaran bisa nggak mengeluarkan suara? Bisa. Dia pas bayi juga bisa kuing apa. Tapi kan derajat gangguan pendengarannya itu kita yang nggak tahu. Kalau zaman sekarang sih harusnya ini bisa dicegah. Kenapa? Karena pada saat bayi lahir ada namanya screening OAE pada bayi baru lahir. Jadi dilihat kira-kira anak ini ada gangguan pendengaran nggak? Karena kalau ada gangguan pendengaran, dia harus diintervensi kalau bisa sebelum umur 6 bulan, sebelum dia gede. Karena kalau misalnya baru ketahuannya udah umur besar, umur 4 tahun baru tahu, oh baru pasang alat bantu dengar, ya udah telat gitu. Karena perkembangan bicaranya kan udah ke tahapan selanjutnya. Nah, terus apalagi nih? Selain gangguan pendengaran bisa aja karena ada gangguan di daerah mulut dan sekitarnya, gangguan oromotor kita sebutnya. Apakah ada gangguan dari bentuk? Tapi biasanya itu enggak bikin dia terlambat bicara, tapi ada gangguan artikulasi. Jadi ngomongnya itu kurang jelas gitu ya, agak cadel dikit. Tapi itu dibilang keterlambatan enggak juga sih, tergantung juga anaknya kayak gimana. Nah, yang ketiga adalah gangguan pada otak. Misalnya intelektualnya kurang, misalnya IQ-nya kurang, atau dia ada sindrom tertentu, misalnya sindrom yang bikin dia kok terlambat ya. Jadi biasanya kalau ada gangguan otak, dia bukan hanya terlambat bicara, jadi juga tidak paham. Jadi dia nggak ngerti juga ini ngomongin apa ya gitu. Terus bisa juga karena penyakit-penyakit tertentu gitu. Misalnya ada gangguan disorder kayak autis. Nah itu juga sering. Jadi anaknya itu terlambat bicaranya karena dia cuek sama lingkungan. Jadi ada tanda-tanda yang lain juga. Itu kalau memang ada suatu gangguan organik ya. Tapi ada juga yang memang gangguannya dia anaknya sehat, nggak ada gangguan nih, pendengarannya bagus, anaknya cerdas, tapi kenapa telat ngomong? Nah ini dievaluasi, apakah kurang adanya stimulasi dari orang tua, gimana nih status nutrisinya, terus gimana juga nih, apakah paparan gadgetnya terlalu banyak ya, maksudnya kita nggak kasih screening time, jadi screen time-nya sebebas-bebasnya, jadi tidak ada interaksi antara si anak
dan orang tua. Gitu Mbak Agni. Lengkap banget ya dok. Gitu. Selanjutnya nih dok, berarti speech delay itu sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal ya, sebelum anak itu usia 6 bulan. Nah, sebetulnya gini nih, makanya di sini adalah peran orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena yang paling sering sama anak, tiap hari sama anak dari pagi sampai pagi lagi itu kan orang tua ya, terutama bunda nih, dan juga ayah ya, jangan cuma bunda doang, ayah juga. Jadi sebetulnya kita harus tahu nih kalau kita curiga, kok ini anak udah 18 bulan gak bisa manggil mama papa, kan udah gak wajar nih, kenapa? Harusnya ini nggak terjadi Mbak Agni kalau pada saat kita kontrol kunjungan rutin ke dokter anak. Kan American Association of Pediatrics bilang nih, kunjungan ke dokter anak itu di usia 3 tahun pertama itu minimal 9 kali. Ngapain aja sih? Bukan cuma imunisasi. Jadi dokter anak itu tugasnya beda ya. Kalau dokter penyakit dalam atau dokter yang lain kan misalnya ada orang sakit kita obati. Nah kalau dokter anak bukan hanya mengobati yang sakit, tapi pencegahan, gimana supaya dia nggak sakit. Dan yang terpenting adalah mengawal tumbuh kembangnya si kecil supaya tumbuh kembangnya optimal. Jadi kalau ke dokter anak nggak cuma datang suntik cus pulang dadah, enggak. Tapi kita periksa loh pertumbuhan sama perkembangan si kecil. Pertumbuhannya tuh gimana? Dicek berat badannya, udah sesuai belum sama umurnya? Dicek tinggi badannya atau panjang badan kalau anak di bawah 2 tahun, udah sesuai belum? Atau jangan-jangan si kecil stunting? Lingkar kepala juga jangan lupa, karena di 2 tahun pertama itu kan perkembangan otak itu kita bilangnya kan yang 1000 hari emas kehidupan, dari sejak hamil sampai 2 tahun pertama. Jadi ukuran otak si kecil itu sudah hampir menyerupai ukuran dewasa di 2-3 tahun pertama, makanya diukur juga lingkar kepala. Nah, satu lagi jangan lupa, kita selalu fokus orang tua, dok berat badan, dok berat badan, dok berat badan. Kita lupa untuk ngecek perkembangan anak. Bukan hanya berat badan ya dok. Bukan hanya berat badan, orang fokusnya pingin anaknya gendut, gembil, cabi, gitu. pinginnya begitu. Dok berat badannya kurang. Orang lupa anak umur segini harusnya bisa apa. Kan perkembangan ada 4 nih. Yang pertama itu perkembangan motorik kasar, dari mulai ngangkat kepala, dia belajar membalikan badan, tengkurap telentang, duduk, berdiri, sampai jalan. Terus ada juga perkembangan motorik halus, dari dia mulai genggam mainan, kicik, halo sayang gitu ya. Terus ada juga perkembangan sosial, dari mulai senyum, kalau diajak main ciluk, nanti di 9 bulan harus bereaksi. Jangan kita udah heboh-heboh, ciluk, terus anaknya cuek. Nah itu udah red flag tuh, hati-hati ya. Terus perkembangan bahasa, ternyata bayi itu dari nangis itu udah ngomong Mbak. Jadi di umur 3 bulan tuh kadang kita bisa membedakan. Oh tangisnya kalau oh berarti dia cari perhatian. Misalnya lapar. Oh tangisnya yang model begini nih, oh pampersnya penuh. Jadi dari tangisan aja itu udah bahasa. Jadi kan perkembangan itu motorik kasar, motorik halus, sosial, dan bahasa. Nah bahasa ini ternyata dari baby. Ada namanya cooing. Kadang-kadang kita suka lihat ya baby gitu kan. Ya bukan kayak mengerang kayak gitu kan. Cuma maksudnya ya itu udah ngomong. Kita namanya cooing. Nah abis cooing itu kan dia suka, merhatiin nggak? Dia suka mainan ludah tuh. Aduh kok bikin gelembung. Terus bahkan nyembur-nyembur. Nah itu tuh sebelum babbling. Abis nyembur-nyembur dia babbling. Nah begitu udah bisa babbling, mama itu biasanya di umur 6 bulan ya. Kadang ada yang lebih cepat, di 4 bulanan udah bisa babbling. Abis itu di 9 bulan dia harus bisa bilang mama, papa. Masalahnya kita tuh sekarang pinginnya keren, aku pinginnya dipanggil ayah, aku pinginnya dipanggil bunda, aku pingin mami, aku pingin daddy. Padahal sebetulnya yang paling gampang itu adalah pengulangan 2 suku kata, makanya mama papa itu. Tapi boleh nggak sih kalau pingin dipanggil ayah bunda? Ya boleh-boleh aja, cuma agak sedikit lama, nunggu bentar gitu. Membutuhkan pengulangan yang lebih intens dan lebih banyak lagi ya dok. Betul sekali. Udah dijelasin lengkap nih. Terus di 1 tahun nih, 1 tahun paling nggak selain mama papa dia harus ada 1 kata deh yang berarti. Ngomong misalnya mamam,
atau enggak. Tapi yang sekarang kan karena kebanyakan nontonnya YouTube ya, terus maksudnya bener-bener acaranya bahasa Inggris, jadi kebanyakan no. Iya, betul. Anaknya udah bilingual ya. Iya, Ibu bapaknya betul belum. banget. Nah, gitu. terkait nih dok tentang baby talk gitu ya. Mm-mm. Nah, baby talk itu kalau terlalu lama itu bisa menyebabkan speech delay atau enggak sih gitu? Itu benar atau enggak? Dia bukan menyebabkan speech delay. Kadang-kadang itu kan baby talk kita harus tahu dulu ini anak umur berapa. Otomatis kan tadi dia kalau baru awal kan dia pengulangan kata. Makanya kenapa minum dibilangnya mimi. Kenapa makan itu dibilangnya mamam. Supaya lebih gampang mempermudah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, apalagi nih kalau udah masuk 18 sampai 24 bulan, di periode ledakan bahasa, mulai tuh dibenerin, ayo mama makan gitu. Jadi kita terjemahin juga gitu. Tetap ya memudahkan anak, tetapi juga memberikan kata yang benarnya seperti apa. Betul sekali. Nah, lanjut nih dok. Kalau misalnya faktor genetik gitu, itu menyebabkan speech delay atau enggak? Itu mitos atau fakta? Karena kan ada beberapa bunda yang khawatir. Dulu saya tuh 2 tahun belum bisa ngomong gitu. Kira-kira anak saya nanti bakal kayak gitu juga enggak sih gitu? Itu benar atau enggak sih dok? Jadi gini, memang kan ada faktor genetik, ada juga faktor lingkungan. Kalau keterlambatan bicara yang karena memang bapak ibunya, dulu bapaknya juga begitu dok, kata si nenek, dia baru bisa ngomong umur 2,5 tahun. Si ibu malah baru bisa ngomong umur 3 tahun. Jadi itu dibilangnya functional speech delay. Jadi memang orang tuanya seperti itu. Tapi biasanya dia memang nggak bisa ngomong di awal, tapi begitu 2 tahun langsung bisa ngomong, semua langsung keluar gitu. Jadi ada kondisi seperti itu, Mbak. Kondisi seperti itu namanya functional speech delay. Iya, betul sekali. Nah, kemudian tadi nih berarti speech delay juga dipengaruhi faktor lingkungan, terkhusus pola asuh orang tua, kurang lebih kayak gitu ya dok? Betul sekali. Gimana sih penjelasannya? Maksudnya gini, anak-anak itu kan belajar ya. Belajar itu kan dari melihat, mendengar, merasakan, melakukan kegiatan. Jadi belajar dari interaksi di sekitarnya. Ada informasi masuk di otak, diolah, diproses, akhirnya dia menimbulkan suatu reaksi, respon terhadap stimulus yang masuk. Nah, ibarat kata gini, kan nggak mungkin bayi baru lahir langsung bisa bilang, "Hai bunda, apa kabar?" Ada juga dokternya menangkap bayi langsung lari gitu ya, jangan mamahnya kaget, oh udah lahir udah bisa ngomong, ya kan nggak mungkin. Betul. Kan belajar kan dari yang tadi, baby talk tadi ya, yang bisa ngomong cooing, terus babbling. Nah, begitu juga bayi, semua harus butuh stimulasi. Makanya kan mendidik anak itu bukan cuma kita kasih nutrisi yang baik, kita kasih sekolah yang mahal, enggak. Tapi mendidik anak itu kan ada namanya asah, asih, asuh. Jadi ya memang kita memberikan nutrisi, kita mengasuh dia, asih kita berikan kasih sayang ya dengan kita mengasihi, terus kita menyayangi dia. Dan jangan lupa asah, distimulasi, kalau mau dia belajar harus diajarin gitu. Contoh, ada namanya sekarang electronic parenting atau electronic babysitting. Jadi kita mamanya, aduh sibuk dok, saya tuh banyak kerjaan nih misalnya. Aduh saya titipin ke si Mbak juga banyak kerjaan, ya udahlah adeknya daripada bikin repot gitu, biar tenang, ditaruh di chair, didudukin di depan TV, udah nontonin, disetelin YouTube acara film kartun, terus kita tenang deh, bisa ngepel, bisa masak. Tapi akhirnya kan anaknya nggak ada interaksi, akhirnya anaknya jadi cuek. Mau belajar ngomong siapa yang ngajarin? Gitu. Tapi kalau misalnya dia di suatu lingkungan nih, waduh, dia di situ udah kesayangan banget, ada mamahnya, ada papahnya, ada si neneknya cerewet lagi. Aduh cucuku, itu ada si kucing, meong, coba apa tuh, meong. Terus misalnya gini, ayo kita buka pintu ya, tutup pintu ya. Kan stimulasinya terus menerus ya, ayo kita nyanyi. Terus ada si tantenya, ayo kakak nyanyi sama tante. Otomatis kan stimulasi sering, berarti kan stimulasi dari lingkungannya baik. Akhirnya kan dia mau nggak mau lebih cepat bahkan dibandingin anak-anak seumurannya. Jadi emang lingkungan itu berpengaruh banget, pola asuh juga berpengaruh banget gitu. Nah, terkait yang tadi ini dok,
kalau ternyata udah banyak stimulasi yang diberikan sama orang tua dan lingkungan keluarga ya, karena kan balita itu pasti lebih sering berinteraksi dengan keluarga gitu. Nah, udah banyak dikasih stimulasi tapi masih diem misalnya, atau kalau diajak ngomong belum ada respon gitu, masih berusaha menelaah kali ya. Nah, itu sebenarnya ada permasalahan apa sih gitu, maksudnya kan seringkali bunda mempertanyakan ini masih belum bisa ngomong padahal udah saya ajak ngomong kayak gitu, gimana tuh? Nah, problemnya adalah ini anak umur berapa. Kadang-kadang bundanya ekspektasinya juga begitu. Anak saya umur 16 bulan dok, belum bisa ngomong 1, 2, 3. Ya emang belum ngajarin angka. Kita baru ngajarin aktivitas benda-benda yang real dulu, yang di sekitarnya. Mana meja, ambilin remote dong dek gitu. Dan juga kan kemampuan bicara itu, kalau bahasa itu kan ada reseptif, ada ekspresif. Dia paham nggak sama perintah? Contoh, Dek ambilin kacamata papa, dia bisa ngambilin kacamata papa. Berarti kan bahasa reseptifnya, oh dia udah paham. Mana kacamata papa tolong diambilin. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia, oh dia udah ngerti dok tapi nggak bisa ngomong. Nah umur berapa dulu nih harus dilihat, dan kenapa dia nggak mau. Dan ngajarinnya, stimulasinya juga kan yang tadi saya bilang, gak usah jauh-jauh gitu ngajarin yang aneh-aneh, yang di sekitar dulu. Coba mana si meong, ayo kalau mandi wangi ya, wah ada busanya, harum. Jadi yang kecil-kecil dulu di sekitar kita. Makanya pada saat kunjungan ke dokter anak, jangan lupa di screening. Bukan cuma pertumbuhannya aja, bukan cuma nimbang berat badan, tapi perkembangannya. Biasanya dokter anak tuh akan nanya, Bu anaknya udah bisa apa nih? Terus kalau mama ragu atau, dok anak saya kok belum bisa ini ya, nanti dokter akan mengarahkan. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya bunda. Ya perlu dipahami, kalau anaknya belum bisa ngomong, dilihat lagi umur berapa sih anak gitu, karena ada tahapannya. Nah, terkait tahapan perkembangan anak nih, terusus perkembangan bicara nih dok, kira-kira kurang lebih milestone-nya itu seperti apa gitu kan? Apakah tadi dokter menyebutkan 6 bulan, umur 6 bulan itu sudah harus bisa babbling gitu, atau kita coba penyebutan rentan usia anak mulai dari 0 sampai 2 tahun, kurang lebih seperti apa tuh dok? Ukuran-ukuran perkembangan bicara pada anak. Sebelum kita simak podcast, kita simak dulu jawaban dari pertanyaan Bunda Generos. Pertanyaannya, berapa lama ketahanan Generos setelah dibuka? Nah, jawabannya, Generos mengandung probiotik yang apabila diberikan dalam jumlah yang cukup di dalam tubuh akan bisa memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, probiotik harus disimpan pada kondisi penyimpanan dengan suhu dan tingkat keasaman tertentu untuk mencegah mikroorganisme di dalamnya tidak mati. Sebaiknya simpan pada suhu lemari es dengan 4 derajat Celcius untuk menjaga bakteri probiotik tetap optimal. Nah, untuk penyimpanan dalam suhu dingin akan bertahan jauh lebih baik dan lebih lama dibandingkan dengan penyimpanan di suhu ruangan. Oleh karena itu, lebih baik disimpan di dalam lemari pendingin ya bunda. Jadi untuk perkembangan bahasa yang seperti saya bilang ya, tadi waktu bayi itu kan tangisan. Jadi tangisan ekspresif itu biasanya di 3 bulan pertama. Terus dia mulai cooing tadi ya, Terus di 6 bulan mulai babbling, yang baba, mama. 9 bulan panggil mama papa. 1 tahun ada 1 kata berarti dan bisa tahu perintah sederhana. Boleh tuh kita tanya, mana mata? Dia bisa tunjuk gitu ya, itu sampai 15 bulan. Nah, di 18 bulan itu dia harus belajar tuh kata-kata 5-10 kata. Nah, kita masuk tuh periode ledakan bahasa dari 18 sampai 24 bulan. Nah, di situ sebetulnya tiap hari dia harusnya belajar 1 kata baru. Minimal itu seminggu 1-3 kata deh, itu paling minimal. Karena di sini adalah periode ledakan bahasa, di sini benar-benar perkembangannya tuh cepet banget. Lalu di 2 tahun, idealnya dia sudah bisa kalimat sederhana dari 2 kata, misalnya mau makan, gak mau bobo, mau pipis gitu. Dan sudah bisa 50 kata. Nah, dikatakan terlambat bicara kalau di umur 2 tahun belum bisa bikin kalimat sederhana dan belum ada sampai 50 kata. Seperti itu. Seperti itu ya, kurang lebih bunda gitu. Nah,
terkait tadi perkembangan bicara pada anak gitu ya dok. Kita lanjut ke pertanyaan mitos atau fakta. Kalau misalnya speech delay itu bisa disebabkan karena keseringan penggunaan dot dan empeng, itu benar nggak sih dok? Sebetulnya enggak juga sih. Jadi kan itu kalau problemnya di oromotor. Penggunaan dot dan empeng itu kan memang ada efek sampingnya ya. Maksudnya ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya kalau di awal-awal bikin bingung puting, jadi ada gangguan dalam menyusui. Nah, belakangan juga bisa ada mengubah struktur dari oromotor. Biasanya struktur giginya jadi lebih maju kalau memang itu penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah ya. Jadi kan kita harus tahu anak itu ada namanya fase oral. Jadi pada saat dia pakai dot atau ngempeng, yang dirasakan itu adalah bukan hanya nutrisional aja, tapi non nutrisional sucking, kita bilangnya gitu. Jadi kenapa sih anak suka banget ngempeng, suka banget ngedot, suka masukin tangan ke mulut ya? Karena pada waktu dia lahir sebagai baby, pada saat dia menangis terus disusui sama mamahnya, dia bukan hanya mendapatkan rasa kenyang, tapi ada efek bahagia, perasaan disayangi, dicintai, diperhatikan. Makanya itu namanya non nutritional sucking. Tapi kan fase oral itu kan begitu sampai umur 2 tahun. Di 18 bulan kan kita udah bisa mulai tuh toilet Bisa training. melepas ya. Iya, di situ kita mulai masuk fase anal. Nah, di situ masalah oromotornya, maksudnya ngempeng-ngempengnya itu harus udah dikurangin seperti itu. Begitu ya bunda.